Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 88. Bab 446 Pemenang Sementara. Saat pusing sesaat dalam pikirannya menghilang seperti kilat, hati Su Xiao, yang telah pulih, segera menegang sedikit. Dia jelas tahu berapa harga yang harus dia bayar untuk menjadi linglung pada saat seperti itu. Harapannya tidak salah. Dengan penglihatan Xiao Yan, bagaimana dia bisa dengan mudah meninggalkan celah seperti ini? Oleh karena itu, begitu Su Xiao pulih, kaki Xiao Yan melangkah dari tanah dan ledakan energi yang jelas terdengar dari bawahnya. Gelombang serangan energi langsung mengguncang tanah hingga sebuah lubang sedalam setengah inci terbentuk. Xiao Yan meminjam kekuatan menembak yang kuat dan kejam saat tubuhnya menjadi seperti hantu, muncul di atas kepala Su Xiao dalam satu tarikan napas. Dia mengencangkan tinjunya. Tanpa trik apapun, dia menggunakan Douki dan kekuatan yang tak tertandingi ini saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala Su Xiao. Tinju, yang biasanya tidak terlalu besar, seperti kepalan tangan raksasa saat ini. Kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung memotong udara. Suara angin deras yang tajam dan dentuman sonik yang dalam menyatu. Tampaknya telah meledak di dalam hati orang-orang, menyebabkan orang-orang tidak dapat menahan rasa takut yang muncul dalam diri mereka karena kekuatan yang menakutkan, yang mengakibatkan mereka takut untuk memasang pertahanan. Perasaan takut dalam hati Su Xiao ini hanya berlangsung sesaat sebelum dengan paksa dilemparkan keluar dari hatinya. Menghadapi serangan seperti petir yang cepat dan kejam ini, dia hanya bisa dengan cepat mengedarkan Douki di tubuhnya dengan tergesa-gesa. Akhirnya, armor Douki hijau pucat muncul di tubuhnya dengan cahaya terang. Kepalanya segera dimiringkan ke belakang saat dia dengan paksa menghindari poin vitalnya. Tinju, ditutupi dengan warna hijau Douki, ditempelkan di depan Su Xiao, dan akhirnya membentur dadanya. Douki terdiam sejenak sebelum melepaskan kekuatan yang sangat kuat seperti gunung berapi yang meletus saat Xiao Yan menjerit pelan di dalam hatinya. Ledakan oktan. Tangisan rendah dan dalam menyertai kekuatan menakutkan yang menyebabkan ekspresi Su Xiao berubah drastis. Kekuatan itu seperti gelombang air banjir yang meluap, benar-benar menghantam baju besi kokoh yang melindungi tubuh yang terakhir. Segera, riak energi berwarna hijau tiba-tiba membentuk-bentuk melingkar saat menyebar secara bergejolak keluar dari titik kontak di antara keduanya. Sebagian besar pohon di hutan lebat di sampingnya terpotong secara horizontal saat ditelan oleh riak energi ini. Daun pohon hijau zamrud seperti hujan berwarna hijau menutupi seluruh kawasan hutan terbuka ini. Retak. Mengikuti penyebaran riak energi, suara retakan yang jelas dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar di udara. Dalam pantulan mata Su Xiao yang terguncang, orang bisa melihat bahwa banyak garis retakan dengan cepat menyebar melalui Douki armornya yang keras. Dalam hitungan detik, garis retakan menutupi seluruh armor. Akhirnya, armor Douki kewalahan. Suara retakan muncul saat itu pecah menjadi pecahan bercahaya yang melayang ke langit. Itu dipisahkan dari tubuh Su Xiao, dan diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Dengan pertahanan terakhir rusak, kekuatan di telapak tangan Xiao Yan, yang belum sepenuhnya terselesaikan, dengan kuat mendarat di tubuh Su Xiao. Di bawah erosi kekuatannya, yang masih kuat dan keras, kemerahan halus menyapu wajah terkejut Su Xiao. Jejak darah segera keluar dari sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa lagi menahan penyebaran kekuatan saat seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan dengan liar. Tubuhnya juga tampak seperti burung yang telah kehilangan sayapnya, tanpa daya menabrak tanah. Darah segar yang telah dimuntahkan dari mulut Su Xiao menguap menjadi ketiadaan saat memasuki radius 1 kaki Xiao Yan karena suhu tinggi yang keluar dari tubuhnya. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong dan tubuhnya berguling di udara sebelum mendarat di samping penguasa Xuan berat. Hanya setelah dia mendarat, suara benda berat yang mendarat di tanah terdengar. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat Su Xiao terbaring di atas tumpukan daun layu dengan wajah yang sudah pucat. Kejutan di mata yang terakhir masih tersisa. Seseorang yang kekuatannya berada di sekitar bintang 5 hingga 6 Dado Usi telah mengungkapkan celah fatal di bawah. Auman hancur emas harimau singa, Xiao Yan yang tak terduga. Akhirnya, dia benar-benar dikalahkan hingga serangan seperti petir Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan tinjunya yang agak mati rasa dan sekali lagi menggenggam gagang penguasa Xuan berat dengan erat di telapak tangannya.
Tatapannya membawa rasa sedingin es saat menyapu medan pertempuran lainnya, yang masih dalam jalan buntu yang sangat kacau. Suara sedingin esnya tiba-tiba angkat bicara. Su Xiao sudah dikalahkan. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Teriakan tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang meledak. Pada saat ini, medan perang yang kacau segera menjadi sunyi. Berbagai suara benturan pisau dan pedang juga terhenti mendadak pada saat ini. Semua tatapan mengikuti asal kata-kata ini dan bergerak, akhirnya berhenti pada Xiao Yan, yang memegang penguasa berat di tangannya, serta Su Xiao terbaring di tanah di belakang yang pertama, tidak bisa bergerak. Su Xiao benar-benar kalah? Dua tatapan yang berhenti di wajah putih kertas Su Xiao secara kebetulan adalah milik Leng Bai dan Xiao Yan yang sedang menghadap Bai Shan dan Wu Hao. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Harus diketahui bahwa jika mereka membahas siapa yang terkuat di antara mereka bertiga, Su Xiao menduduki peringkat teratas. Namun, tidak peduli bagaimana mereka membayangkan pertempuran itu, mereka tidak akan pernah mengira bahwa dalam pertempuran ini, Su Xiao sebenarnya akan menjadi yang pertama dikalahkan. Apalagi, dia dikalahkan dengan cara yang begitu cepat dan lugas. Orang ini, sudah kuat sedemikian rupa. Kejutan muncul di mata Leng Bai dan Xiao Yan saat tatapan mereka dengan cepat beralih dari tubuh Su Xiao ke Xiao Yan, yang memegang penggaris berat di tangannya. Baru sekarang mereka mengerti sedikit tentang mengapa pemuda ini, yang usianya tampaknya sedikit lebih muda dari kebanyakan orang di medan perang, benar-benar memiliki keberanian dan resolusi untuk mengumpulkan semua siswa baru bersama. Dengan kekuatan seperti ini, lupakan murid-murid baru, bahkan beberapa murid yang lebih tua di akademi dalam sepertinya bukan tandingannya. Pemimpin grup? Brengsek, seranganmu sebenarnya sangat ganas. Saudaraku, mari kita melawan mereka. Jika kita dikalahkan oleh sekelompok siswa baru, bagaimana kita bisa bertahan di akademi dalam di masa depan? Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam suasana tenang medan pertempuran. Segera, tiga sosok manusia yang ditutupi oleh Douki tiba-tiba keluar dari medan pertempuran yang kacau dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Teriakan yang tiba-tiba muncul, memecah keheningan di dalam medan pertempuran. Itu juga menyebabkan beberapa aura ganas berkerumun ke mata siswa yang lebih tua. Reputasi sangat penting di dalam akademi dalam. Mereka tidak ingin berakhir dengan reputasi yang memalukan. Kalau tidak, itu akan benar-benar seperti yang dikatakan teriakan itu. Bagaimana mereka bisa bertahan di akademi dalam? Saat aura ganas muncul, Douki yang kuat sekali lagi melonjak keluar dari siswa yang lebih tua yang tersisa. Akhirnya, mereka dengan ganas menerkam para mahasiswa baru yang mengalami kerugian besar. Saat mereka menyerang, ada tambahan kekejaman. Xiao Yan tidak berharap seseorang akan menimbulkan gangguan pada titik kritis setelah dia bersusah payah menggunakan kekuatan mengalahkan Su Xiao untuk memadamkan siswa yang lebih tua. Segera, kemarahan muncul di hatinya. Dia dengan dingin memperhatikan ketiga sosok yang telah menembak secara eksplosif ini. Tangannya tiba-tiba melepaskan penguasa Xuan berat saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya menyerang ke depan alih-alih mundur dan mengambil inisiatif untuk menyerang ke area yang dikelilingi oleh tiga orang saat dia menembak ke depan. Kekuatan tak berbentuk meledak dari telapak tangannya ke segala arah menyerang formasi tiga orang itu sampai pecah berkeping-keping. Bai Shan, Wu Hao. Selesaikan pertempuranmu dengan cepat. Berhenti menahan. Douki berwarna hijau membungkus seluruh tubuh Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya langsung bersinar dan muncul di belakang salah satu murid yang lebih tua seperti hantu. Telapak tangannya yang berat terlempar dan tercetak di bahu yang terakhir dengan cara seperti kilat. Kekuatan yang kuat langsung mendorong yang terakhir sampai dia terhuyung-huyung. Akhirnya, dia menjadi seperti labu yang bergulir saat dia berguling jauh sebelum dia menabrak batang pohon dan pingsan. Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatannya yang biasa ke bentuk puncaknya. Setelah terpisah dari pengekangan penguasa Xuan berat, kecepatannya secepat bayangan. Dua murid senior akademi dalam lainnya hanya bisa mengandalkan getaran udara di sekitar mereka untuk mengidentifikasi lokasi Xiao Yan. Namun, mereka jelas tidak mahir menggunakan kemampuan ini untuk mengidentifikasi posisi Xiao Yan. Karenanya, hanya dalam beberapa menit, kedua orang itu mendapat beberapa pukulan berat.
Mereka terus menahannya dengan cara ini selama 4-5 menit sebelum tubuh mereka akhirnya roboh lemah dan mereka kehilangan akal sehat untuk sementara. Kekuatan mereka bertiga ada di sekitar seseorang yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Kekuatan ini bisa dianggap di antara yang terbaik untuk siswa baru biasa. Namun, dalam menghadapi Xiao Yan, seorang bintang 6 Dadoushi dengan pengalaman tempur yang luas, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka. Itu sudah sangat luar biasa bagi mereka bertiga untuk mengandalkan kerja sama mereka untuk menyeretnya keluar dengan Xiao Yan cukup lama. Meskipun kekuatan permukaan Xiao Yan berada di sekitar bintang 6 Dadoushi, karena dia membawa penguasa Xuan berat yang sangat berat untuk waktu yang lama, kecepatan, kekuatan, dan bahkan daya tahannya, jauh melebihi dari bintang 6 biasa Dadoushi. Selain itu, setelah Xiao Yan dipisahkan dari penguasa Xuan berat, bahkan jika dia tidak menunjukkan kelincahan teknik Dou, kecepatannya kemungkinan akan menyaingi bintang 7 atau bahkan 8 Dadoushi. Tentu saja, Xiao Yan tidak memiliki ketangkasan Douki semacam itu yang bisa berkedip dan menghindar selama pertempuran. Teknik ketangkasan Dou, yang dia peroleh sejak lama, memang memiliki kekuatan menyerang yang hebat saat berjalan dalam garis lurus. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, itu sama sekali tidak berguna. Selain itu, dia belum berlatih gerakan 3000 petir di kelas teknik ketangkasan Dou. Oleh karena itu, Xiao Yan sebagian besar mengandalkan kelincahannya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Meskipun demikian, Xiao Yan masih tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk mengalahkan 3 siswa yang lebih tua yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Selama 10 menit di mana Xiao Yan terjerat dengan 3 siswa Akademi Batin yang lebih tua, 3 medan pertempuran lainnya juga memasuki fase akhir pertarungan. Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan Baishan dan Leng Bai, tetapi jelas bahwa metode Qi dan teknik Dou yang dipraktikkan sebelumnya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang terakhir. Meskipun sulit untuk membedakan siapa yang lebih baik ketika mereka mulai bertarung pada awalnya, manfaat metode Qi yang lebih tinggi secara bertahap muncul dengan sendirinya setelah pertempuran berlarut-larut. Saat Douki Leng Bai mulai pucat, Baishan masih diisi dengan Douki. Setelah terjerat seperti ini selama 10 menit lagi, Baishan akhirnya mengguncang dan mendorong Leng Bai yang berwajah pucat setelah menampilkan serangan kuat Douki yang dia gunakan saat bertarung dengan Xiao Yan di kompetisi kualifikasi. Saat Leng Bai mundur, tombak panjang berwarna perak menerobos udara dengan cara seperti kilat. Akhirnya, dengan suara, "Ci," itu berhenti tepat di depan tenggorokannya. Segera, seluruh tubuh yang terakhir menegang saat dia mengangkat tangannya. Melihat bahwa Leng Bai memilih untuk mengaku kalah, tenggorokan Baishan berguling sedikit. Nafasnya yang cepat menyebabkan dadanya naik dan turun dengan cepat. Butir-butir keringat yang menetes dari wajahnya juga menandakan bahwa dia tidak memenangkan pertarungan ini dengan santai. Bab 447 Nelayan mengikuti setelah pertarungan antara burung kicau dan kerang. Catatan, judul berarti bahwa musuh lain bersembunyi di belakang saat dua kelompok bertarung untuk masuk dan menangkap atau memanfaatkan kerugian di kedua kelompok. Tombak panjang yang berhenti di depan Leng Bai tidak ditarik. Sudut mulut Baishan terangkat dengan sikap senang ketika dia melihat wajah lawannya yang agak kaku. Dia menoleh sedikit saat dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke arah Xiao Yan. Ketika dia melihat Su Xiao dan 3 siswa yang lebih tua di Akademi Dalam yang telah jatuh ke samping, kebanggaan di sudut mulutnya tanpa sadar perlahan-lahan meredup. Beberapa rasa dingin dan iri tidak bisa membantu tetapi melintas di matanya. Si dia yang punya karakter angkuh memang tidak suka perasaan ditekan dengan tegas oleh seseorang. Di Akademi Luar di masa lalu, dia benar-benar pantas menjadi salah satu orang paling berprestasi di sana, menerima tatapan hormat dari semua siswa. Jenis perawatan ini tiba-tiba hancur setelah munculnya Xiao Yan. Catatan, dada anggap saja sebagai toleransi Anda terhadap orang lain. Meskipun dia telah memperoleh cukup banyak manfaat dari mengikuti Xiao Yan selama seluruh perjalanan ini, hatinya dengan tegas berpikir bahwa ini hanya karena masing-masing dari mereka memegang apa yang dibutuhkan yang lain. Xiao Yan tidak menginginkan apapun selain meminjam kekuatannya untuk mendapatkan energi api dari siswa Akademi Dalam lainnya untuk memuaskan keinginannya. Dalam hati Baishan, dia tidak pernah memperlakukannya sebagai pemimpin kelompok yang sejati. Itu hanya menggunakan satu sama lain untuk apa yang mereka butuhkan.
Namun, pemenang terbesar dalam pertukaran ini tetaplah dia. Mata Bai Shan menyapu beberapa siswa baru. Dia bisa melihat rasa hormat dan pemujaan terhadap Xiao Yan dari dalam mata mereka. Jelas, keberanian dan resolusi yang ditunjukkan Xiao Yan untuk melawan kelompok siswa yang lebih tua telah berhasil mendapatkan dukungan mereka, yang diungkapkan langsung dari hati mereka. Bajingan ini benar-benar lupa bahwa tanpa kita, Xiao Yan tidak akan pernah bisa mencapai ini sendirian. Bai Shan mengatupkan giginya dengan keras. Kemarahan yang tertahan di hatinya untuk waktu yang lama tidak bisa membantu tetapi keluar sekarang. Saat dia menjadi semakin marah di dalam hatinya, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memegang tombak panjang itu dengan erat di tangannya dan mengambil langkah maju. Tombak panjang itu menghantam secara horizontal dan segera mendarat dengan keras di dada Leng Bai, yang sudah menyerah untuk bertarung dan tidak memiliki pertahanan. Wajah yang terakhir segera memerah dan seteguk darah segar keluar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan akhirnya duduk di tanah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara matanya dipenuhi amarah. Apa yang kamu lihat? Tidak puas? Bai Shan tertawa terbahak-bahak saat melihat amarah di mata Leng Bai. Dia mengambil langkah maju dan baru saja akan melampiaskan amarah di dalam hatinya ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Suara Xiao Yan yang rendah dan dalam terdengar. Dia sudah mengaku kalah, kenapa kamu harus terus menyerang? Apakah mulia melukai orang yang tidak berdaya? Halangan Xiao Yan menyebabkan tombak panjang yang dipegang di tangan Bai Shan bergetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya. Dengan mendengus, dia membawa tombak panjang di tangannya, berbalik, dan menyerbu ke medan pertempuran antara siswa baru dan yang lebih tua. Tombak panjangnya mengeluarkan suara, cici, tampak megah seperti ular piton raksasa berwarna perak. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Bai Shan pergi. Dia kemudian melirik pertarungan di sisi Wu Hao, yang juga telah mencapai fase akhir. Hanya setelah melihat bahwa yang terakhir akan menang, Xiao Yan menoleh dan melihat wajah marah Leng Bai. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan sebotol obat penyembuh. Leng Bai kaget setelah menerima botol obat. Kemarahan di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Dia tidak mengembalikan obatnya. Sebaliknya, dia menarik pakaiannya dan menuangkan cairan obat dingin ke lukanya, di mana darah segar menetes. Baru saat itulah dia perlahan menghela nafas lega. Jarinya menjentikan ke cincin penyimpanan dan cahaya biru ditembakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih cahaya biru itu. Dia melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah kartu kristal api berwarna biru pucat. Nomor di kartu kristal api sebenarnya telah mencapai 86. Di antara semua kartu kristal api yang dilihat Xiao Yan selama periode waktu ini adalah jumlah tertinggi yang pernah dilihatnya. Xiao Yan memegang kartu kristal api dan tidak bertindak seperti orang suci dan mengembalikannya. Ini adalah rampasan kemenangan kelompok mereka dan bukan miliknya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya menangkupkan tangannya ke arah Leng Bai untuk berterima kasih. Rekanmu itu tidak seberapa. Katakan padanya bahwa saya akan membalas serangan tombak yang saya terima hari ini. Leng Bai mengangkat kepalanya untuk bersandar di batang pohon saat dia berbicara dengan lemah. Maafkan saya. Xiao Yan menghela nafas. Bai Shan memang sedikit berlebihan sehubungan dengan masalah ini. Jika dia telah memukuli Leng Bai sampai seperti ini dalam pertempuran, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Namun, ia sempat memberikan pukulan yang begitu berat setelah lawan mengaku kalah dan menurunkan pertahanannya. Ini tidak benar-benar mengikuti aturan. Meskipun kamu telah meminjam kekuatan siswa baru untuk mengalahkan 3 kelompok kita, itu tidak mungkin bagimu untuk mengambil hadiah dan kembali ke Akademi Dalam. Tatapan Leng Bai berhenti di medan pertempuran antara Wu Hao dan Xiao Yan. Di tempat itu, Xiao Yan sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan di kepala yang keras karena tabrakan di antara mereka berdua. Aku tahu. Masih ada 2 kelompok yang disebut Stopper Jahat Hitam Putih. Xiao Yan mengangkat bahunya dan menjawab. Sepertinya kamu tahu banyak. Leng Bai mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merasa sedikit heran. Apa yang saya katakan sebelumnya bukanlah kata-kata sombong. Yang disebut kompetisi berburu energi api, ini sengaja dibuat oleh Akademi Dalam.
Ini karena banyak siswa baru yang sangat angkuh ketika mereka tiba di Akademi Dalam. Oleh karena itu, Akademi Dalam merancang kompetisi berburu ini. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para siswa yang lebih tua menekan semangat siswa baru di hutan. Oleh karena itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika Anda ingin memaksa keluar dari hutan ini. Aku hanya tidak ingin kita dirampok sampai tidak ada lagi yang tersisa sebelum kita memasuki Akademi Dalam. Selain itu, saya harus mengatakan bahwa apa yang disebut metode yang Anda siswa yang lebih tua gunakan untuk menghilangkan semangat siswa baru benar-benar menjijikkan. Mungkin karena mereka pernah menerima perlakuan seperti itu di masa lalu sehingga mereka ingin mengembalikannya kepada siswa baru. Namun, praktik umum dari satu kelompok yang diteruskan ke kelompok berikutnya benar-benar tidak akan berhasil. Bahkan jika kita tidak membalas kali ini, kemungkinan akan ada siswa baru yang akan memimpin kelompok untuk melawan. Xiao Yan berbicara perlahan. Tatapannya menatap Wu Hao, yang akhirnya mengguncang Xiao Yan dengan satu telapak tangan sampai yang terakhir mengambil 10 langkah mundur. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa kemenangan dalam pertempuran di sana sudah ditentukan. Leng Bai diam. Dia juga memahami dengan jelas bahwa siswa tua berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api, ini tidak hanya untuk merebut energi api. Ada beberapa yang pada dasarnya berpartisipasi karena mereka ingin menghaluskan bayangan di hati mereka. Baiklah, pertempuran bisa dianggap telah berakhir di sini. Xiao Yan menghembuskan napas. Dia mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran yang agak kacau. Tempat itu memiliki Sun Er, Hu Jia, dan Bai Shan yang berpartisipasi, beberapa siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang bertahan dengan pahit akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan jalan buntu. Setelah mengandalkan aura ganas untuk melukai beberapa siswa baru, mereka benar-benar tertekan. Ah, kerugian besar apa, siswa yang lebih tua ini memang sangat kuat. Akademi Batin memang tempat yang bagus untuk mengasah orang. Tatapan Xiao yang menyapu tanah terbuka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada kurang dari 15 dari awalnya 40 atau lebih siswa baru yang masih bisa berdiri setelah mengalahkan 12 siswa yang lebih tua yang telah bekerja sama dengan baik satu sama lain. Sebagian besar siswa yang tersisa untuk sementara kehilangan kekuatan tempur mereka, dan terengah-engah di tanah karena luka mereka. Pada saat siswa terakhir yang lebih tua jatuh ke tanah, tangisan gembira yang berisi rasa sakit segera terdengar di tanah terbuka. 10 siswa baru plus, yang masih bisa bergerak, tidak bisa menahan kegelisahan di hati mereka saat mereka mengeluarkan tawa gembira. Dalam sekejap, lapisan atmosfer gembira menyebar ke atmosfer mencekik asli yang sebelumnya dimiliki tanah. Haha, semuanya, lihat temanmu dulu. Gosokkan obat penyembuh ini pada mereka. Orang yang tersisa harus mengumpulkan kartu kristal api dari tangan siswa yang lebih tua. Karena kami telah memperoleh kemenangan, wajar jika kami mulai membagikan rampasan kami. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat wajah-wajah yang dipenuhi kegembiraan dari para siswa baru dan tersenyum. Dia perlahan mengambil langkah maju dan mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanan. Dia meletakkannya di atas batu dan tersenyum saat dia berbicara kepada semua orang. Iya. Pada saat ini, semua orang pada dasarnya mematuhi perintah Xiao Yan setelah kembalinya mereka yang hebat ini. Makanya, semua orang berteriak serempak ketika mendengar kata-katanya dan langsung melakukan apa yang dia perintahkan. Dalam sekejap, tanah kosong tampak sedikit sibuk sekali lagi. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan tersenyum dan bertanya ketika dia melihat Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao yang berjalan ke arahnya. Mereka bertiga mengangguk. Sun Er dan Hu Jia masih terlihat baik-baik saja tetapi Wu Hao sedikit terengah-engah. Jelas, perjuangan keras yang dia alami dengan Xiao Yan sebelumnya telah sangat menghabiskan douki dan kekuatan fisiknya. Xiao Yan mengetukkan tangannya ke cincin penyimpanannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Dia memiringkannya sedikit dan menuangkan 3 pil pemulihan energi yang dia serahkan kepada mereka bertiga. Ini dapat memungkinkan Anda untuk dengan cepat memulihkan douki Anda. Makan itu. Sun Er tersenyum dan menerima pil obat. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia melemparkannya langsung ke mulutnya. Di sisi lain, Hu Jia dan Wu Hao sedikit ragu sebelum mengambil satu dan berterima kasih pada Xiao Yan dengan lembut. Xiao Yan sembarangan tersenyum, mengangkat kepalanya dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang saat dia menyaksikan tempat terbuka yang sibuk.
Mereka akhirnya berhasil menghabisi ketiga grup tersebut. Selanjutnya, selama mereka diberi 1 hari untuk beristirahat, mereka akan dapat menuntut apa yang disebut stopper jahat hitam putih. Cek, mereka benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Mereka benar-benar berhasil menelan ketiga kelompok siswa yang lebih tua itu. 2 lelaki tua di atas pohon di tengah lautan luas pepohonan perlahan membuka mata mereka. Mereka bertukar pandang dan menggelengkan kepala saat berbicara dengan senyum dan keheranan. Kekuatan anak kecil bernama Xiao Yan itu tampaknya cukup besar. Dia benar-benar mampu mengalahkan Su Xiao dengan sangat cepat. Meskipun dia menggunakan efek khusus dari teknik Sonic Dou, serangannya yang jelas dan matanya yang tajam adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa murid yang lebih tua di Akademi Dalam. Salah satu orang tua itu memuji. Itu benar. Mungkin setelah kompetisi berburu ini selesai, kita harus membiarkan orang tua Hugan mengirimi kita beberapa informasi tentang anak kecil ini. Saya pikir dengan potensinya, dia mungkin bisa masuk ke 10 besar, peringkat kuat, setelah menjalani pelatihan Akademi Dalam. Orang tua lainnya menganggukkan kepalanya sedikit dan berbicara sambil tersenyum. Iya. Orang tua yang berbicara sebelumnya mengangguk sedikit. Dia mengulurkan pinggangnya yang malas dan berkata, namun, keberuntungan siswa baru ini akan segera berakhir. Stopper jahat hitam putih, tahun ini adalah beberapa orang kuat yang sering mendapatkan energi api di dalam arena pertarungan. Apa? Sebelum semua kata terdengar, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Suara kaget keluar dari mulutnya. Dia memiringkan kepalanya dan bertukar pandangan dengan lelaki tua itu sebelum berkata dengan suara kaget. 5 Ki itu. Teman baik. Sungguh di luar dugaan bahwa ada seorang nelayan yang datang untuk menawar sambil bertempur antara burung kicau dan remis. Mereka memang layak menjadi orang-orang yang berkerumun di dalam gelanggang olahraga. Benar-benar taktik yang licik. Xiao yang tersenyum saat melihat 15 kartu energi api biru pucat di tangannya sambil berdiri di area hutan terbuka. Hatinya mendesah panjang. Ini adalah akuisisi yang besar. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan menyapu siswa baru yang matanya panas membara. Dia tersenyum dan berkata, selanjutnya, kita bisa mulai membagikan rampasan kita. Sama seperti suara Xiao yang terdengar, tawa samar asing tiba-tiba dipancarkan dari dalam hutan lebat tanpa peringatan apapun. Akhirnya, suara itu perlahan bergema di tanah kosong, menyebabkan tubuh semua orang menjadi kaku. Cek, mahasiswa baru tahun ini memang tidak biasa. Mereka sebenarnya mampu mengalahkan semua 8 kelompok siswa yang lebih tua tetapi ini juga cukup bagus. Kami akan mengambil semua energi api dari tangan Anda. Wajah penuh senyum Xiao yang tiba-tiba menegang. Rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke suatu tempat di hutan lebat. Daun pohon itu tiba-tiba bergeser di tempat itu. Segera, 5 sosok yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kiang ganas, melintas dan muncul di atas batang pohon, seperti 5 binatang ajaib berbentuk manusia. Mereka memandang ke bawah ke orang-orang di tanah terbuka dari sudut pandang mereka yang tinggi. Bab 448 Pergantian peristiwa tak terduga. Melihat 5 sosok manusia yang muncul di pohon, wajah semua orang di tanah kosong tiba-tiba berkerut. Kelima orang yang berdiri di atas pohon itu seluruhnya mengenakan pakaian hitam yang dirancang dengan indah. Jika seseorang melihat mereka dari kejauhan, mereka tampak seperti 5 bayangan hitam tinta. Saat mereka berlima muncul, kiang ganas, yang tidak sedikit pun tersembunyi, merembes keluar dari tubuh mereka. Sebuah kekuatan, yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya tampak tertekan, menutupi seluruh tempat terbuka. Itu menyebabkan mereka merasakan perasaan tidak nyaman seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas di dalam hutan. Sati, kamu benar-benar mengikuti kami di sini? Setelah 5 sosok itu muncul, ekspresi Leng Bai, yang punggungnya bersandar di batang pohon untuk mengatur napas, berubah. Terlebih lagi setelah pandangannya menyapu pria di tengah, yang tubuhnya sebesar gorila. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak tanpa sadar. Kami bertemu dengan beberapa siswa baru di jalan dan juga menerima informasi. Pria di antara 5 orang itu, yang sosoknya tinggi dan besar sampai membuat orang lain merasakan tekanan, menjawab dengan acuh tak acuh.
Segera, matanya menatap ke arah Su Xiao yang terluka dan dua lainnya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Cek. Sangat tidak terduga bahkan kalian bertiga dikalahkan oleh siswa baru ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berlatih di Akademi Dalam." Kata-kata ini, dari pria yang dipanggil Sati oleh Leng Bai, menyebabkan wajah Leng Bai dan dua lainnya menjadi diwarnai dengan warna merah. Sesaat kemudian, dia mendengus dan berkata, "Mahasiswa baru tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Apa yang aneh tentang dikalahkan? Lupakan. Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Saya akan menyelesaikan masalah selanjutnya. Namun, Anda bisa melupakan tentang saya yang mengembalikan energi api kepada Anda setelah seluruh kegagalan ini selesai. Ini karena kalian semua tidak memiliki kemampuan untuk melindungi barang-barang kalian sendiri, jadi kalian tidak bisa menyalahkan orang lain." Sati melambaikan tangannya saat dia mengalihkan pandangannya. Itu akhirnya mendarat di Xiao Yan, yang memegang penggaris beratnya. Kejutan melintas di matanya saat dia bertanya, "Kamu adalah Xiao Yan? Mampu mengalahkan Su Xiao dan yang lainnya pada usia seperti itu. Tidak heran Anda bisa mengumpulkan semua siswa baru." Suara Sati dipenuhi dengan kekuatan. Saat dia berbicara, hal itu langsung mengguncang beberapa siswa baru hingga mereka menutup telinga. "Kamu seharusnya menjadi iblis hitam dari apa yang disebut stopper jahat hitam putih." Xiao Yan bertukar tatapan dengan Sati saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Ketika dia berbicara, tatapannya perlahan menyapu 5 bayangan hitam. Hatinya berangsur-angsur tenggelam. Dia menyadari bahwa masing-masing pada dasarnya memiliki kekuatan yang mirip dengan Leng Bai. Pria bernama Tisa bahkan lebih menakutkan. Jika Xiao Yan telah menyelidiki dengan benar, orang itu kemungkinan besar adalah orang yang kuat di puncak kelas Dadoushi. "Kamu bisa menyebut kami kelompok setan hitam. Saya adalah pemimpin kelompok Tisa." Tisa membuka mulutnya dan tersenyum. Gigi putihnya memancarkan dinginnya binatang buas yang menunjukkan taringnya. Dia menatap langsung ke Xiao Yan dan berkata, "Biar ku beritahukan kabar baik padamu. Masalah siswa baru yang merampok siswa yang lebih tua dari energi api, mereka beberapa hari ini telah dikirim ke Akademi Dalam. Saat ini, Anda, Xiao Yan, sudah memiliki reputasi yang cukup di dalam Akademi Dalam bahkan sebelum Anda memasukinya. Sudah ada sejumlah siswa Akademi Dalam yang tidak diketahui jumlahnya yang berlari ke sini, menunggu kalian semua pergi. Jika Anda semua benar-benar keluar dari hutan sambil membawa begitu banyak energi api, Anda dan sekelompok siswa baru ini akan menjadi terkenal di Akademi Dalam." Xiao Yan tetap diam dan tidak menanggapi kata-kata Tisa. Tentu saja, sebagai salah satu dari dua grup terakhir dalam kompetisi berburu energi api tahun ini, tugas kita adalah menjatuhkan semua siswa baru yang seperti duri yang muncul. Makanya, kalau mau jalan keluar lancar, masih memungkinkan. Serahkan kartu kristal api Anda dan saya jamin bahwa saya tidak akan memaksa. Apa yang kamu katakan? Tisa tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Tidak ada pilihan lain? Xiao Yan perlahan menghela nafas saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, ini satu-satunya. Sati menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tatapannya menyapu satu putaran ke siswa baru di bawah dan berkata, "Jika kamu masih bisa mengumpulkan 40 siswa baru dengan kekuatan tempur penuh mereka, hanya kelompok iblis hitam kami saja yang benar-benar akan kesulitan menelan kalian semua. Sayangnya, bagaimanapun, setelah kelelahan melawan Su Xiao dan yang lainnya sebelumnya, pada dasarnya ini adalah mengingat bahwa kelompok siswa baru Anda ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kami. Selama saya mengalahkan beberapa dari Anda, periode penuh dapat ditempatkan pada kompetisi berburu energi api tahun ini." Xiao Yan menyipitkan matanya. Tangan yang dia gunakan untuk memegang penguasa Xuan berat perlahan mengencang. Di sisinya, Sun Er, Hu Jia, dan Wuha melangkah maju. Mengikuti di belakang Xiao Yan, 10 lebih siswa baru yang tersebar yang pernapasannya sedikit lemah, mengatupkan gigi dan mengerumuni Xiao Yan setelah beberapa saat ragu-ragu. Momen ini tidak memungkinkan mereka untuk menarik diri. Bagaimanapun, mereka tidak akan berpikir bahwa Sati ini, yang penampilannya bukan tipe yang baik, akan melepaskan mereka dengan energi api di tangan mereka jika Xiao Yan dan yang lainnya dikalahkan.
Karena mereka tidak bisa menghindari kerepotan, maka mereka sebaiknya pergi sekuat tenaga. Mengapa? Apakah Anda ingin berjuang sampai mati hanya untuk membalas? Tiisa mengangkat alisnya saat melihat tindakan mereka. Senyuman dingin yang pekat muncul di wajahnya yang kasar. Sepertinya kalian semua masih menyimpan harapan pada kekuatan kalian. Hehe, juga. Kami tidak menyerang siapapun selama hampir 3 hari di dalam hutan sialan ini. Tulang kami mulai gatal. Tunggu. Saat Sati memutar tinjunya, teriakan tiba-tiba terdengar. Alis mantan menyatu saat pandangannya mengikuti suara dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan seorang pemuda tampan yang mengenakan pakaian putih. Tatapannya menyapu wajah pemuda itu dan merasa itu sedikit familiar. Kakak Sati. Apakah kamu masih mengingatku? Kami bertemu terakhir kali ketika Anda keluar saat cuti dengan sepupu saya yang lebih tua Bai Feng. Bai Shan memegang tombak panjang di tangannya saat dia menangkupkan tangannya ke arah Tiishan dan berbicara sambil tersenyum. Bai Feng? Kamu, apakah Bai Shan? Sati kaget saat mendengar nama Bai Feng. Ketakutan melintas di matanya. Segera, tatapannya berhenti di wajah Bai Shan saat dia akhirnya ingat sebelum berbicara dengan cara seseorang yang baru saja menyadari sesuatu. Haha, itu benar. Bai Shan tersenyum saat menjawab. Dia akhirnya menghela nafas lega saat mendengar Sati menyebut namanya. Kamu juga bagian dari kelompok siswa baru ini? Sati melirik posisi Bai Shan. Dia tampaknya memahami sesuatu saat dia berbicara dengan makna yang lebih dalam. Iya. Bai Shan tersenyum canggung dan mengangguk. Dia memutar bola matanya dan berkata, Kakak Tiishan, saya ingin tahu apakah karena kakak sepupu saya Anda bisa. Karena wajah Bai Feng, aku secara alami bisa membiarkanmu pergi. Aku memang punya hubungan dengannya. Tentu saja, saya tidak akan menyerang Anda. Sati melambaikan tangannya dan tersenyum saat menjawab sebelum Bai Shan menyelesaikan kalimatnya. Bai Shan agak membosankan saat dia diganggu oleh Tiisa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ragu-ragu setelah mendengar kata-kata yang terakhir diucapkan. Sudut pandangannya beralih ke Xiao Yan dan yang lainnya. Dia baru saja berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia secara kebetulan melihat sedikit rasa dingin di alis Sati. Hatinya segera menjadi takut. Bai Shan, kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri apapun yang terjadi. Meskipun saya adalah pemimpin kelompok dari kelompok iblis hitam, saya juga harus bertanggung jawab untuk teman-teman saya. Aku sudah cukup memberi muka pada Bai Feng dengan membiarkanmu pergi. Anda juga harus mundur selangkah. Sati perlahan berkata. Nada peringatan dalam suaranya sangat jelas. Ekspresi Bai Shan berubah sedikit saat mendengar ini. Dia segera pulih dengan cepat dan mengangguk. Baiklah. Kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Anda tidak perlu repot tentang masalah lain. Tiisa melambaikan tangannya ke arah Bai Shan dan memerintahkan. Bai Shan sedikit ragu saat mendengar ini. Bai Shan, kamu ingin menjadi pembelot dan lari? Hujia, yang telah menonton dengan dingin di sela-sela, segera mengerutkan kening dalam-dalam saat dia dengan dingin berteriak ketika dia melihat keraguan Bai Shan. Saya dianggap pembelot hanya karena saya tidak melawan musuh dengan kalian semua? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami adalah satu kelompok? Di antara kami hanyalah interaksi timbal balik di mana kami akan menerima apa yang kami butuhkan. Selain itu, pemenang terbesar dari transaksi ini masih Xiao Yan. Beberapa dari kami berjuang sampai mati dan menjadi sangat lelah, tetapi dia telah mengambil semua hal yang baik. Bai Shan langsung marah besar saat mendengar Hujia menangis dingin. Dia tidak bisa lagi menahan rasa cemburu dan keengganan di dalam hatinya. Kamu, Hujia juga menjadi marah atas jawaban Bai Shan. Tanpa kepemimpinan Xiao Yan, bisakah kamu mencapai titik ini? Hanya dengan Anda sendiri, Anda akan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih tua yang Anda temui. Apakah Anda akan mampu berdiri di tempat Anda sekarang dengan hampir 100 energi api, tanpa kepemimpinannya? Tidak perlu bicara lagi. Karena dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Sejak awal, grup kami ini untuk sementara dibentuk. Tidak ada kekuatan mengikat. Setiap orang bebas untuk pergi. Kita mungkin tidak akan kalah bahkan tanpa dia. Xiao Yan, yang berada di samping Hujia, menariknya kembali dan berbicara dengan lemah.
Dia sudah tahu bahwa Baishan sangat tidak puas dengannya. Cepat atau lambat dia akan menjadi momok jika dia dipaksa untuk tetap tinggal di dalam kelompok. Sekarang dia ingin pergi sendiri, itu akan menghilangkan masalah bagi Xiao Yan untuk berjaga-jaga terhadapnya. Hu Jia mendengus. Dia dengan dingin menatap Baishan dan tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya. Mengapa dia tidak melihat orang ini sebagai orang seperti itu di masa lalu? Tipe orang yang paling dia benci adalah tipe orang yang akan melarikan diri di saat-saat terakhir dan meninggalkan teman mereka karena ketakutan setiap kali musuh yang kuat mendekat. Dibandingkan dengan Baishan, Hu Jia tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yan jauh lebih enak dipandang. Paling tidak, yang terakhir tidak akan meninggalkan teman-temannya dalam krisis. Wu Hao sedikit mengangkat kepalanya. Ada beberapa penghinaan yang terkandung di dalam mata yang biasa dia lihat di Baishan. Baiklah, kalian semua bisa mengikutinya. Tuan muda ini tidak akan menemani Anda. Mata para siswa baru itu juga memperlihatkan ekspresi jijik. Itu menyebabkan wajah Baishan berkedut sedikit. Dia menatap dengan kejam pada Xiao Yan sebelum melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat dan melintas ke dahan pohon sebelum akhirnya memasuki hutan dan menghilang. Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya saat dia memandangi hutan tempat Baishan menghilang. Tatapannya menatap langsung ke arah Tiisa. Meskipun kepergian Baishan memang menyebabkan kekuatan bertarung mereka sangat terpengaruh, masih tidak mungkin baginya untuk menyerahkan energi api. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa rekan Anda itu tidak dapat hadir. Suara Baileng yang mengandung penghinaan perlahan terdengar dari samping. Xiao Yan mengangkat bahunya tetapi tidak mengungkapkan pendapat apapun. Akui saja kekalahan. Kelompok Tiishan bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Apalagi rekan Anda sudah pergi. Peluang kemenangan yang awalnya rendah menderita kerugian besar. Leng Bai menghela napas. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kata-kata Leng Bai itu benar, dia tidak sedikit pun tenang. Dia tersenyum saat tatapannya menatap langsung ke Tiishan. Beberapa saat kemudian, suara tenang menyebabkan hati yang agak dingin dari siswa baru yang hadir, dari hasil musuh yang kuat muncul, untuk sekali lagi dipenuhi dengan api dan niat bertarung. Karena aku sudah mengumpulkan semua orang, kita secara alami harus membawa mereka agar berhasil menyerang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, aku, Xiao Yan, tidak akan mundur selangkah. Karena itu, ayo berjuang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 449, bertarung dengan kelompok iblis hitam. Suara tenang Xiao Yan bergema sedikit di dalam pembukaan hutan tetapi berhasil menyebabkan darah panas para siswa baru yang berdiri di belakangnya mendidih. Niat bertarung mereka melonjak ke dada mereka. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau gagal, selama mereka berusaha sekuat tenaga dan mencoba, mereka setidaknya akan memiliki hati nurani yang bersih. Mereka tidak memiliki banyak energi api di tangan mereka dan itu tidak berarti apa-apa bahkan jika itu direnggut. Apalagi, seseorang tidak bisa membunuh dalam kompetisi berburu ini. Paling buruk, mereka akan dihempaskan ke tanah, artinya mereka tidak akan banyak menderita. Saat mereka berpikir dengan cara ini di dalam hati mereka, 15 siswa baru, yang nafasnya berat juga mengangkat kepala mereka. Mereka menatap tajam ke arah Sati dan 4 orang lainnya di atas pohon, tidak lagi memiliki sedikit pun rasa takut di hati mereka. Hehe, kamu punya tulang punggung. Karena ini masalahnya, biarkan kelompok iblis hitam saya mencoba dan melihat bagian mana dari kelompok siswa baru Anda ini, yang telah mengguncang seluruh akademi dalam, yang luar biasa. Kejutan melintas di mata Sati saat dia menatap Xiao Yan, yang sebenarnya tidak memiliki sedikit pun rasa takut saat menghadapi kelompok yang kuat dan bahkan berhasil mengumpulkan keberanian di hati orang lain. Dia mengangguk sedikit. Meskipun perlawanan Xiao Yan akan memberinya masalah, dia, yang telah berkerumun di Inner Academy Fighting Arena sepanjang tahun, merasakan kekaguman pada orang-orang keras kepala semacam ini jauh di dalam hatinya. Setidaknya, tindakan Baishan meninggalkan temannya dan pergi lebih awal membuatnya jijik. Tentu saja, dia hanya akan menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya dan tidak akan mengucapkannya dengan keras. Saat kata-kata Sati terdengar, 5 kekuatan besar meletus dari tubuh kelima orang itu dan menyelimuti daerah itu.
Tekanan yang kuat menyebabkan hati para siswa baru, yang hanya dipenuhi dengan niat bertarung, sedikit tenggelam. Xiao Yan menghembuskan napas dalam-dalam saat dia merasakan kekuatan yang telah jatuh. Dia menoleh dan berkata dengan suara yang dalam kepada semua orang. Kalian semua hati-hati. Saya akan menangani Sati. Xiao Yan gege, aku khawatir Tiisa sudah memiliki satu kaki di kelas Do Uling. Peluang kemenangan dalam pertarungan normal tidak terlalu besar. Namun, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan kuat seperti yang Anda lakukan di kompetisi kualifikasi, kerusakan pada tubuh Anda akan sedikit terlalu besar. Alis Sun Er hampir vertikal saat dia berbicara dengan sikap cemas. Dia jelas mengerti betapa seriusnya luka yang diterima Xiao Yan pada tubuhnya setelah dia meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa bersaing dengan Do Uling yang kuat. Jika dia tidak beruntung dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya hari itu, kemungkinan dia akan membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk kembali ke kondisi puncak. Tidak masalah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak meningkatkan kekuatan saya dengan paksa. Saya masih bisa melawannya dengan mengandalkan hal-hal lain. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia juga memahami dengan jelas bahwa sementara, api langit 3 perubahan misterius, mungkin bisa membuatnya meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa bersaing dengan Do Uling yang kuat untuk waktu yang singkat. Energi liar seketika yang meletus dari api surgawi, memang menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada bagian dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyentuhnya jika dia tidak perlu menggunakannya. Selain itu, bahkan jika dia tidak menggunakan api langit 3 perubahan misterius, dia percaya bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh tangan Sati dalam beberapa pertukaran. Bagaimanapun, kamu masih harus sedikit lebih berhati-hati. Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiao Yan. Pandangannya beralih ke 5 orang di pohon dan berkata dengan lembut. Hu Jia dan Wu Hao sudah melemah dari pertarungan sebelumnya. Saya khawatir mereka hanya bisa menangani masing-masing satu orang. Selain itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saya juga dapat memblokir satu orang. Namun, pihak lain masih memiliki satu orang. Hu Jia dan Wu Hao hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Bagaimanapun, yang dia katakan adalah kebenaran. Aku sedikit lebih baik, tapi sepertinya Wu Hao tidak memiliki banyak Do Uki tersisa setelah bertarung langsung dengan Xiao Yan sebelumnya. Meskipun pil obat Xiao Yan memang memberikan bantuan, pasti tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat ini. Selain itu, beberapa lawan kami kali ini tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Hu Jia menghela nafas. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dia tidak akan bisa mengalahkanku setidaknya selama 10 menit. Wu Hao berkata dengan suara rendah, sebaliknya, sepertinya kita hanya bisa membiarkan siswa baru memblokir orang terakhir dari kelompok lain. Anda bisa yakin. Meskipun tidak banyak Do Uki yang tersisa di dalam diri kita, kita memiliki cukup banyak orang. Orang itu tidak akan bisa menghabisi kita dalam waktu singkat. Selama Xiao Yan senior atau salah satu dari kalian menghabisi lawan, kami akan mendapatkan keuntungan dalam pertempuran ini. Salah satu siswa baru tertawa dan memimpin untuk membuka mulut untuk berbicara ketika dia mendengar percakapan dari kelompok Sun Er. Tepat sekali. Kami dapat memblokirnya untuk sementara. Namun, faktor penentu kemenangan akhir pertarungan terletak pada senior Xiao Yan dan tangan Anda. Dengan kondisi kami saat ini, saya khawatir kami benar-benar akan kesulitan mengalahkan bintang 5 atau 6 Dado Usi. Bagaimanapun, kekuatan kita hanya sekitar 8 atau 9 bintang Do Usi. Beberapa mahasiswa baru juga tertawa dan mengikuti apa yang dibicarakan. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia melanjutkan dengan senyuman. Karena itu masalahnya, aku harus bertanya pada kalian semua. Selama Anda dapat memblokir orang tambahan dari pihak lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawan kami dan mengulurkan tangan kami untuk membantu Anda. Iya. 15 siswa baru di tanah kosong berteriak serempak. 15 kekuatan milik bintang 8 atau 9 Do Usi menyebar dari dalam tubuh mereka dan menciptakan kekuatan yang cukup besar. Lakukan yang terbaik. Senior Xiao Yan, kalahkan mereka.
Cukup banyak siswa baru di kedua sisi, yang telah kehilangan kekuatan bertarung, juga menopang tubuh mereka dengan susah payah saat mereka bangun dan berteriak keras, menyemangati kelompok Xiao Yan. Senyuman terangkat di wajah Xiao Yan ketika dia melihat bahwa moral mereka tinggi. Dia memegang penguasa Xuan berat dengan tangannya dan bertukar pandangan dengan Sun Er dan dua lainnya. Segera, 4 sosok manusia tiba-tiba melesat ke 4 arah berbeda. Aku akan menangani Xiao Yan. Masing-masing dari Anda akan menghadapi salah satu dari 3 yang tersisa. Yang ekstra akan menghabisi siswa baru itu. Setelah itu dengan cepat ubah target untuk membantu yang lain. Sati melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara rendah saat keempat orang itu menyebar dan mundur. Iya. 4 suara rendah dan dalam terdengar dengan tertib. Saat suara-suara itu terdengar, 5 sosok manusia menekan dengan lembut dari dahan pohon dan segera berubah menjadi bayangan hitam. Mereka turun seperti kelelawar yang memburu mangsanya di malam yang gelap dan dalam 2 napas, muncul di depan Xiao Yan dan 3 lainnya yang telah menyebar dan mundur. Orang tambahan itu seperti meteorit saat dia langsung menyerbu ke arah kelompok 15 siswa baru. Douk yang kuat segera meledak ke segala arah. Kaki Xiao Yan menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya, yang sedang maju ke depan tiba-tiba terhenti. Tatapannya menyempit saat dia menatap Sati, yang muncul di depannya. Aura mendominasi samar yang dipancarkan dari tinggi, kuat dan agak berbeda perawakan tubuh pihak lain menyebabkan alis Xiao Yan mengerutkan kening erat. Orang ini memang lawan yang kuat. Pertarungan akan segera dimulai. Aku tidak akan meremehkanmu apapun alasannya. Ini karena begitu seseorang memiliki mentalitas seperti ini, dia biasanya tidak akan bisa mendapatkan energi api di dalam arena pertarungan akademi dalam. Sati sedikit memutar lehernya. Douk yang agak gelap keemasan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu mengelilinginya sampai dia tampak seperti dia dipahat dari logam, menyebabkan penampilannya tampak sangat mendominasi. Emas Douki? Orang ini benar-benar mempraktikkan Douki dari afinitas ini? Alis Xiao Yan berkedut saat melihat Douki keemasan gelap di permukaan tubuh Sati. Douki semacam ini sangat langka. Namun, kekuatan menyerang dan bertahannya sangat kuat. Jika bukan karena orang yang berlatih Douki ini memiliki waktu reaksi yang lambat, kemungkinan dia benar-benar akan menjadi lawan yang akan menyebabkan orang sakit kepala yang sangat hebat. Tangan Sati tidak memegang senjata apapun. Jelas, dia adalah orang kuat yang termasuk dalam jenis yang menggunakan pertempuran jarak dekat. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit lebih rileks setelah mengidentifikasi metode menyerang lawannya. Secara kebetulan, dia juga termasuk dalam gaya ini. Jika mereka bertarung dengan cara ini, itu akan memungkinkan semua dia untuk melepaskan teknik bertarung yang dia spesialisasi dengan potensi maksimum mereka. Xiao Yan memasukkan penguasa Xuan berat di tangannya ke tanah dan merasakan bahwa setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya, Douki yang kuat melonjak dan mengalir dengan bergejolak di tubuhnya. Dia perlahan menghela nafas panjang saat Douki berwarna hijau naik dari dalam tubuhnya. Ketika Douki sesekali menggeliat, api kecil akan menyala dan muncul. Namun, setelah bibit api muncul, itu menghilang dengan sekejap. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menemukannya di bawah sampul Douki berwarna hijau. Bintang 6 Dado Ushi? Tidak heran kau bisa mengalahkan Su Xiao. Dengan kekuatan seperti ini, kamu sebanding dengan siswa yang lebih tua yang telah berada di akademi dalam selama setahun. Saat dia merasakan kekuatan yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan, Sati tiba-tiba menyadari dan segera berbicara. Namun, dengan level ini saja, masih akan ada kesulitan jika kamu ingin mengalahkanku. Sati membuka mulutnya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Tangannya dengan lembut bertabrakan dan benar-benar mengeluarkan suara jelas dari logam yang menabrak logam. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya, bukan? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya perlahan bergesekan dengan tanah sementara tubuhnya sedikit tenang. Segera, dia menjadi seperti busur kencang saat tubuhnya tiba-tiba menegang. Mengikuti gerakan ini, kakinya menghantam tanah dan warna hijau Douki melonjak keluar dari kakinya. Saat ledakan energi yang jelas terdengar, tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam buram. Dalam sekejap, dia mendekati Sati. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mengadopsi pertarungan jarak dekat, senyum dingin terangkat ke wajah Sati.
Tinjunya yang besar menegang saat dia menarik tangannya ke belakang dan mengeluarkan sikunya. Douki yang berwarna keemasan gelap dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya, itu dengan keras menabrak bayangan hitam, yang sudah muncul di sampingnya dengan cara seperti kilat. Angin yang dibawa sikunya langsung menembus udara. Sebuah kekuatan tak berbentuk berguncang dan menyebabkan dua bekas luka dalam yang sedalam 2 inci di tanah beberapa meter jauhnya. Wajah Xiao Yan tidak berubah saat dia merasakan suara angin kencang yang ditransmisikan dari atas kepalanya. Tangannya tiba-tiba terangkat dan lapisan energi berwarna hijau dengan cepat berkumpul untuk menutupi tinjunya. Akhirnya, dia bertabrakan dengan siku Sati. Bang! Suara teredam rendah dan dalam terdengar dari pusat kontak. Kekuatan kuat yang menyerbu dari tinjunya sedikit menekan Xiao Yan. Namun, ekspresinya masih tetap cuek. Tangan kirinya terulur seperti kilat dan tiba-tiba berhenti saat berada sekitar 1 kaki dari dada Sati. Segera, kekuatan tak berbentuk menyembur ke segala arah. Tapak api. Ini adalah teknik Dou yang telah dipelajari Xiao Yan beberapa tahun yang lalu. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan yang menyembur keluar saat dia menggunakan tapak api, ini sudah cukup untuk menyentak dada Uzi sampai yang terakhir terluka. Itu tidak seperti masa lalu di mana dia hanya bisa meledakkan seseorang sampai mereka terhuyung-huyung. Kekuatan tak berbentuk meledak ke dada Sati. Segera, yang terakhir mengayunkan tubuhnya sedikit, dan dia benar-benar mundur 2 langkah dari kekuatan ledakan. Segala macam teknik Dou yang aneh muncul tanpa akhir. Xiao Yan, kamu benar-benar membuatku merasakan antisipasi yang lebih besar. Namun, semua serangan yang tidak ortodoks ini sebenarnya tidak banyak berguna bagi saya. Oleh karena itu, Anda harus mengungkapkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Sati menepuk dadanya dan suara dentang terdengar saat dia tertawa dingin. Xiao Yan perlahan menghela nafas saat dia menatap Sati, yang tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat tangannya berputar sedikit. Sesaat kemudian, nyala api berwarna hijau yang mulia melonjak. Saat api berwarna hijau naik dari telapak tangan Xiao Yan, mata kedua pria tua di lautan pohon yang luas, yang tampak sedang menonton pertunjukan, terbuka. Dalam keterkejutan mereka berteriak tanpa sadar. Api surgawi? Bab 450 Perlombaan Melawan Waktu. Mata Sati menatap tajam ke api berwarna hijau yang naik dari telapak tangan Xiao Yan. Saat nyala api itu muncul, dia dengan jelas merasakan bahwa suhu di antara pepohonan naik banyak. Ekspresinya segera menjadi lebih serius saat dia melihat Xiao Yan dengan heran dan bertanya. Kamu adalah seorang alkemis? Di benua Douki, hanya ada 2 kemungkinan bagi seseorang untuk dapat memanggil api esens. Salah satunya adalah benih api yang diperoleh alkemis dari berbagai jenis afinitas api binatang ajaib, yang kemudian akan disempurnakan untuk digunakan sendiri. Kemungkinan lainnya adalah bahwa dia adalah orang yang kuat yang mempraktekkan afinitas api Douki. Namun, jika seseorang hanya ingin mengandalkan Douki untuk menggabungkan esens api, setidaknya seseorang harus berada di kelas Douang sebelum mereka dapat mulai berpikir untuk berhasil. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Ada juga beberapa orang yang mempraktikkan Douki dari afinitas api dan bukan alkemis tetapi bisa mendapatkan beberapa api aneh untuk mereka gunakan sendiri. Demikian pula, bagaimanapun, persyaratan yang ditempatkan pada tingkat kekuatan seseorang sangat keras. Melihat Xiao Yan saat ini, jelas bahwa dia belum memenuhi persyaratan dari kemungkinan yang terakhir. Oleh karena itu, Sati segera memilih untuk menyuarakan kemungkinan pertama. Xiao Yan tidak menjawab kata-kata tercengang Sati. Api berwarna hijau menyebar dari tangannya, dan dengan cepat membungkus kedua tangannya di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan cahaya berwarna hijau sesekali menyala di pupil hitamnya yang gelap. Bang! Kaki Xiao Yan sekali lagi menginjak tanah. Dia bisa mendengar suara teredam yang jelas saat tubuhnya berubah menjadi kabur berwarna hijau pucat yang membawa suhu yang sangat tinggi, dan menembak secara eksplosif ke arah Sati. Udara terik yang menerkam ke arah wajahnya menyebabkan alis Tisha berkerut sedikit. Meskipun dia tidak dapat menentukan jenis api apa yang dipanggil Xiao Yan, dia samar-samar bisa menebak bahwa kekuatan nyala api ini pasti tidak lemah dari kenaikan tajam suhu di sekitarnya. Pagoda besi milik Sati berdiri di tempat yang sama.
Dia tidak memilih untuk mengelak. Emas Douki yang dianugerahkan kepadanya memberinya kekuatan menyerang dan bertahan yang hebat, tetapi itu menghilangkan kelincahannya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin menghindar, dia pasti tidak akan bisa lepas dari serangan Xiaoyan. Karena kasusnya seperti ini, mengapa dia harus repot-repot melakukan sesuatu yang sia-sia dan malah berisiko memperlihatkan kelemahan dalam prosesnya? Udara panas semakin dekat. Sati mengeluarkan teriakan keras dari mulutnya dan Douki yang berwarna keemasan tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Cahaya keemasan melesat keluar dan akhirnya menyerap Xiaoyan ke dalamnya. Sekilas, sepertinya dia adalah orang yang seluruhnya terbuat dari emas. Suasana panas hanya berkurang sedikit setelah armor Douki muncul. Tinju emas besar milik Sati perlahan dikencangkan. Akhirnya, itu terlempar tanpa gerakan atau keterampilan yang bagus. Meskipun tinju Sati tidak memiliki variasi dalam gerakannya, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan udara di sekitar Xiaoyan menjadi jenuh dengannya. Pada saat ini, kekuatan absolut mencakup segalanya. Wajah Xiaoyan menegang. Kristal Dou di dalam pusaran tubuhnya berulang kali bergetar. Gelombang demi gelombang Douki yang kuat dimuntahkan. Akhirnya, itu dengan cepat beredar dalam jalur kinya, memungkinkan Xiaoyan diisi dengan kekuatan bertarung. Api berwarna hijau dengan cepat menyelimuti tinjunya sebelum tiba-tiba menyerang. Itu sangat bertabrakan dengan tinju Sati secara tidak memihak. Dalam sekejap, riak kuat menyebar dari tengah mereka berdua, mengguncang dan membelah beberapa pohon besar di dekat mereka berdua, membentuk beberapa garis retakan. Pepohonan menjadi goyah dan tidak stabil. Kekuatan ganas yang ditularkan dari tinju mereka menyebabkan Xiaoyan dengan cepat mundur 2 langkah. Di sisi lain, tubuh Sati hanya bergetar beberapa kali. Tampaknya dalam hal persaingan kekuatan murni, Xiaoyan masih sedikit lebih lemah dari Sati. Tentu saja, Xiaoyan mungkin terguncang sampai dia mundur 2 langkah, tetapi Sati juga merasa sedikit tidak nyaman. Nyala api berwarna hijau di tangan Xiaoyan menyebabkan dia sangat menderita. Dalam tabrakan sebelumnya, tinjunya kemungkinan akan terpanggang sampai membengkak oleh beberapa lapisan jika bukan karena armor Doukinya yang mengisolasi. Meskipun demikian, tinju Sati masih terasa sakit yang membakar. Tatapan Sati secara samar-samar menyapu api berwarna hijau di tangan Xiaoyan. Syok melintas di hatinya. Bukannya dia belum pernah melihat nyala api seorang alkemis. Dia bahkan telah bertarung dengan beberapa siswa dari Departemen Alkemis di arena pertarungan, tetapi api yang dipanggil siswa itu tidak dapat menembus armor Doukinya dan menyebabkan dia bahkan merasa sedikit terluka. Namun, nyala api berwarna hijau yang aneh di tangan Xiaoyan hari ini memiliki kemampuan unik yang menakutkan seperti ini. Ini menyebabkan Sati tanpa sadar merasakan perasaan khusyuk di dalam hatinya. Saat pikiran di hati Sati dengan cepat berputar, Xiaoyan sekali lagi menerkam ke arahnya. Kali ini, bagaimanapun, dia menyerah karena tabrakan. Sebagai gantinya, dia mulai menggunakan keuntungan dari kelincahannya dan berulang kali berkelebat di sekitar tubuh Sati seperti hantu. Tinjunya sering membawa api berwarna hijau saat dilempar, membawa suara, kiang-kiang, dari logam yang berbenturan di dalam hutan kosong. Sati tidak memiliki respons yang terlalu besar terhadap serangan Xiaoyan yang hampir terus-menerus. Dia menghindari mereka yang dia bisa, dan dengan paksa melawan mereka yang tidak bisa dia lakukan. Kadang-kadang, dia akan melambaikan tinjunya yang berat dan perasaan kekuatan yang semakin berat di atasnya menyebabkan Xiaoyan tidak punya pilihan selain mundur untuk menghindarinya. Saat pertarungan Xiaoyan dan Tiisha menjadi semakin sengit, beberapa medan pertempuran lainnya juga perlahan memasuki fase panas putih. Mungkin itu karena mereka sudah bertarung sekali sebelumnya, tetapi Douki yang tersebar di permukaan tubuh Hujia dan Wu Hao mulai menjadi sedikit redup setelah hampir 6 hingga 7 menit pertempuran. Hujia sedikit lebih baik, tetapi kekuatan Wu Hao, kecepatan, kemampuan menghindar, dan lain-lain telah sangat menurun karena Douki yang melemah yang mengakibatkan dia mulai ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan oleh lawannya dari kelompok iblis hitam. Jika bukan karena aura pembunuhan dalam serangan Wu Hao terlalu kuat dan anggota kelompok iblis hitam sedikit takut terluka parah, kemungkinan pertarungan Wu Hao akan menjadi lebih sulit. Dibandingkan dengan dua orang ini yang masing-masing berada dalam situasi yang agak kurang beruntung, Sun Er adalah kebalikannya.
Cahaya keemasan keluar secara eksplosif dari telapak tangannya. Tubuhnya seanggun gumpalan asap tipis sementara kecepatan serangnya sangat cepat sehingga menghasilkan banyak bayangan. Mungkin itu karena dia mengerti dengan jelas bahwa Wu Hao dan Hu Jia tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia tidak memiliki pikiran untuk mempertahankan kekuatannya. Kadang-kadang, dia akan menampilkan teknik Dou yang kuat, memaksa lawannya mundur sampai yang terakhir berada di titik sulit. Jika bukan karena pengalaman bertempurnya yang kaya, kemungkinan anggota kelompok iblis hitam yang tidak beruntung ini akan menjadi yang pertama dikalahkan. Di luar ketiga medan pertempuran ini, ada medan pertempuran paling kacau. Itu adalah salah satu tempat 15 siswa baru bertarung dengan anggota terakhir, kelompok iblis hitam. Meskipun ada sejumlah besar siswa baru, 15 dari mereka semua memiliki jumlah luka yang bervariasi karena pertarungan mereka dengan 3 kelompok yang dipimpin oleh Su Xiao sebelumnya. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan sekarang karena mereka bertemu dengan orang yang kuat yang kekuatannya berada di sekitar level bintang 5 Dado Usi. Oleh karena itu, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, 5 dari 15 siswa baru sudah terluka oleh anggota kelompok iblis hitam itu dan telah mundur. 10 yang tersisa hanya bisa mengandalkan kerja sama mereka satu sama lain untuk bertahan. Namun, terlihat jelas bahwa kerjasama di antara mereka tidak terlalu baik. Oleh karena itu, setiap 2 hingga 3 menit, lawan mereka akan menemukan celah dan melukai salah satu dari mereka sampai mereka kehilangan kemampuan untuk terus bertarung untuk sementara. Di 5 medan pertempuran di tanah kosong ini, Hu Jia, Wu Hao, dan siswa baru semuanya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dengan mengandalkan api surgawi, Xiao Yan mampu bersaing dengan Sati untuk sementara waktu. Namun, jika dia tidak menggunakan serangan yang menentukan, jelas tidak mungkin dia mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, di antara 5 medan pertempuran, hanya Sun Er yang memiliki keunggulan penuh. Di medan perang saat ini, pihak manapun yang pertama kali bisa membebaskan sepasang tangan ekstra sangat penting. Selama ada seseorang yang bisa mengalahkan lawan mereka setengah menit lebih awal dari yang lain, pertempuran ini mungkin akan dengan cepat menunjukkan indikator kemenangan ke sisi itu. Semua orang yang hadir di medan perang, termasuk semua siswa baru yang tidak berpartisipasi, memahami hal ini. Oleh karena itu, tatapan mereka semua dengan tegas menatap medan pertempuran Wu Hao dan Sun Er. Ini karena kedua tempat ini akan menjadi 2 medan pertempuran di mana mereka akan menjadi yang pertama mendapatkan kemenangan atau yang pertama kalah. Dou Qi berwarna darah yang menyebar ke seluruh tubuh Wu Hao semakin redup. Jelas, Dou Qi Wu Hao sudah mulai memasuki tahap di mana itu akan terbakar. Saat dia bertarung dengan Xiu Yan sebelumnya, dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Sekarang dia harus menjalani pertempuran biaya tinggi semacam ini. Dia hampir tidak bisa bertahan meskipun dia telah mengonsumsi pil pemulihan energi Xiao Yan beberapa saat yang lalu. Pedang berat berwarna darah di tangannya dengan keras menebas lawan. Namun, tingkat kekuatan dan kecepatannya saat ini memungkinkan lawan dengan mudah menghindarinya. Tubuh yang terakhir menyala dan muncul di sisi kiri Wu Hao. Pisau di tangannya membawa kekuatan tajam saat menusuk pergelangan tangan Wu Hao. Segera, pedang berwarna darah Wu Hao meninggalkan tangannya. Anggota kelompok iblis hitam mengeluarkan tawa dingin yang menyenangkan. Dou Qi menutupi tangannya dan dia segera menyerang dada Wu Hao dengan keras. Melihat momentum ini, kemungkinan Wu Hao akan menjadi yang pertama dikalahkan jika dia dipukul. Di bawah fokus semua orang, tinjunya menjadi semakin dekat dengan Wu Hao. Namun, tepat saat tinjunya hendak mendarat di tubuh Wu Hao yang berwajah agak keabu-abuan tiba-tiba melebarkan matanya. 2 garis darah mengalir dari hidungnya. Aura pembunuhan yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah dia tiba-tiba mendapat angin keduanya tepat sebelum jatuh. Raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya. Dou Qi yang awalnya gelap dan berwarna darah pucat sekali lagi menjadi merah cerah. Dia mengencangkan tinjunya dan tiba-tiba melemparkannya dengan keras. Bang! Saat kedua tinju melakukan kontak, suara teredam bergema tanpa henti di tanah terbuka. Bahu Wu Hao bergetar hebat sementara anggota kelompok iblis hitam itu mengeluarkan erangan teredam. Seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengambil beberapa langkah mundur terus-menerus sambil meluncur ke tanah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya.
Mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Wu Hao yang jauh lebih pucat dengan campuran keterkejutan dan amarah. Jelas, Wu Hao telah menunjukkan teknik rahasia tertentu yang akan menarik kekuatannya agar kekuatan seperti itu meletus secara instan sebelumnya. Namun, melihat warna di wajah Wu Hao, tampaknya saat ini dia tidak bisa lagi menggunakan teknik rahasia semacam ini untuk menarik kekuatannya untuk kedua kalinya. Anggota kelompok iblis hitam itu melihat bahwa Wu Hao sudah kehabisan tenaga dan segera mendengus. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang sekali lagi melesat ke arah Wu Hao. Bang! Tepat saat dia hanya sekitar 5 meter dari Wu Hao, bayangan hitam tiba-tiba melesat. Anggota kelompok iblis hitam itu khawatir. Badan pengisian ke depannya berhenti dan segera mulai buru-buru mundur 2 langkah. Saat dia menarik kembali, bayangan hitam itu dengan keras mendarat di tanah. Ekspresi anggota kelompok iblis hitam itu berubah. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah orang yang bertarung melawan Sun Er beberapa saat sebelumnya. Ekspresi terkejut melintas di hatinya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri acuh tak acuh di samping Wu Hao. Cahaya keemasan menyelimuti telapak tangannya, menusuk matanya sampai sedikit tegang. Sial. Bersambung ke episode 89. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.